Kemudian aku mau jelasin sedikit tentang focal length. Jadi di kamera ini kita bisa ngatur yang namanya focal length. Jadi kalau kalian pernah dengar lensa tele dan lensa normal, terus lensa wide angle, jadi kita bisa setting di sini. Mau kita mau lensa tele atau lensa normal atau lensa wide angle. Jadi biasanya lensa wide angle itu dia di 14 mm atau 12 mm, lebih kecil dari 35 mm. Nah, kalau lensa tele itu lebih besar dari 50 mm, jadi satuannya mm. Jadi secara untuk ganti focal length lensa kamera ini, kita setting di select dulu kameranya, kemudian pilih pengaturan kamera ini, kemudian kita bisa lihat di pengaturan di sini ada namanya focal length. Kita bisa ganti di focal length berapa. Biasanya untuk produk mockup aku sering itu mainnya di 100 mm. Jadi aku sering pakai kamera tele. Kenapa aku sering pakai kamera tele? Karena untuk meminimalisir distorsi. Kalau kalian pernah lihat dan hasil dari kamera wide angle itu dia agak kayak cembung gitu. Nah, kita meminimalisir efek-efek kayak fish eye gitu maksudnya. Jadi kayak agak cembung gitu. Nah, kalau di lensa tele ini untuk meminimalisir si distorsi namanya, distorsi itu. Nah, kita pakai settingan lensa tele. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari tahu tentang focal length ya. Nanti ada saat-saatnya kita pakai yang ring, wide angle atau normal. Kalau normal itu biasanya di 35 atau 50 mm. Ini settingan biasanya kalau di kamera asli itu di pilihan lensanya. Setelah kita ganti ini ke 100 mm, nampak objeknya itu makin dekat ya. Dan luas ruangnya itu makin kecil. Jadi untuk nampak dia seperti yang awal tadi, kita harus jauhin kameranya. Cara jauhin kameranya itu seperti tadi, kita centang dulu lock kamera to view ini, dan kita zoom out itu scroll. Nah, zoom out, kita scroll. Nah, kalau udah oke, dan kita hilangin centengnya. Nah, kita lihat di sini. Mungkin nggak terlalu nampak perbedaannya, tapi mengubah focal length ini itu dia berubahnya di distorsi dan objek yang jauh itu kayak semakin dekat ya. Kemudian ini kita dekatin aja sedikit begini ya. Oke, ini udah oke. Kemudian selanjutnya kita kasih material si objek ini, objek hand sanitizer ini. Jadi untuk ngasih material si hand sanitizer ini, select objeknya, kemudian create new, dia akan muncul settingan default material. Kita kasih nama aja ini hand sanitizer. Badannya ya. Kemudian kita untuk badan ini kita pakai yang default ini, Principal BSDF. Kemudian kita atur yang namanya ini roughness. Kita turunin dia supaya dia muncul agak apa ya namanya efeknya ini, shining, glowing. Kayak glowing ini, agak glowing materialnya. Gak tahu juga aku, kayaknya ya glowing deh. Nah, untuk lebih mudahnya untuk lihat efek refleksi di badan hand sanitizer ini, aku biasanya set base colornya itu ke hitam dulu. Nah, supaya kita bisa lihat seperti apa sih kalau dia warna hitam atau pantulan cahaya ini gimana jatuhnya di objek ini. Nah, aku set dulu warna hitam. Kemudian kita atur nih roughness-nya mau yang bawah.
ini roughness-nya di 0 ya. Jadi dia refleksinya tajam, nggak blur. Jadi kalau kita bisa mau naikin ini roughness sedikit supaya dia jangan terlalu nih, kita turunin sih, dia jangan terlalu ini juga. Aku rasa di sini cukup nih settingannya. Kemudian kalau ini udah menurut kalian udah bagus untuk material plastik. Ini plastik nggak transparan ya, nggak nanti yang transparan itu kita di sini aja, nanti yang di atas ini. Yang di sini kita bikin yang biasa aja, warna putih. Kemudian kita bisa balik lagi dia ke warna putih 08. Dan ini dia kita samain aja, kalau ini kita mau samain sama ini, select lagi objek yang ini yang mau kita taruh dia badan. Dia bakalan sama ini material objek ini sama ini. Kemudian kita lihat di wireframe. Yang di dalam ini dia mau yang ini juga sama materialnya dengan si ini. Tapi ini kita bedain aja sedikit ya. Untuk bedainnya select ini, kemudian copy. Jadi dia bakalan nambah satu material, badan 001. Kita ganti aja ini jadi leher ya. Leher. Kemudian kita ubah sedikit, dia jangan terlalu, refleksinya agak jangan terlalu berat. Saya di sini kita lihat dulu, kita ubah di warna hitam. Maksudnya jangan terlalu gini, kita naikin dia roughness ini, roughness kita segi dia warna hitam. Kemudian yang di dalamnya ini dan ini, dalam ini dua objek ini. Kalau misalnya kalian mau bikin objek ini, dua ini sama dengan material ini, kalian bisa select dua objek ini, kemudian tekan shift lagi, kemudian select yang objek yang mau kalian material si objek ini yang mau kalian taruh di sini. Jadi select ini, kemudian Ctrl L, dia ngeling material yang dari sini ke objek kepala ini. Dan tekan L, link material. Dia ngeling material. Select ini, dia kan ini badan. Kemudian kalau kalian cek lagi di sini, di sini dia pakai material badan ini juga, badan. Jadi pas kita lihat lagi, kemudian yang ini, kemudian tinggal ini yang belum kita masukin material, tinggal objek ini. Select objek ini, kemudian create new material. Karena kita mau bikin dia ini transparan, kita harus mix materialnya. Kemudian kita ambil yang nama glossy, jangan glass BSDF. Kemudian kita mix dia, pilih shader, kemudian mix shader. Kemudian kita mau dia agak transparan. Kalian bisa lihat di sini dia udah mulai
transparan. Tapi jangan terlalu ini ya, kita mau dia kayak plastik. Jadi plastik itu emang ada putih-putihnya sedikit, jadi nggak 100% transparan. Oke, aku nih taruh di 07. Kita coba di 07. Ininya roughness turunin, kita naikin aja sedikit ini roughnessnya. Di 02. Untuk ngetesnya kalian bisa lihat di sini, kemudian kalian bisa Ctrl B untuk tes render di bagian ini, kemudian kalian tekan render F12. Ini kayak dia terlalu putih, kita harus setting dia lebih agak transparan, lebih transparan yang ini objek cover ini ya. Ini kayaknya belum terlalu transparan. Nah, kita setting lagi nih faktornya, kita setting persen transparan. Jadi kita naik ini ke mungkin 85 cukup. Kayaknya oke. Ntar kita tes render dulu. Ctrl B, mau area mana kita mau coba lihat hasil rendernya ini. Jangan kita render semua ini terlalu lama, kita rendernya ini aja. Untuk rendernya kalian bisa tekan F12 untuk render sementara ini ya, untuk lihat hasil sementara. Kurasa ini cukup. Balikin lagi dia ke seluruh ini, Ctrl B. Nah, dia jadi pas kalian render nanti dia langsung satu ini. Kemudian kita kasih material si box ini kita kasih materialnya, kita bikin lain aja, new material, kemudian kasih nama materialnya box, kemudian kita atur, kita bisa seperti tadi, kita bisa coba dia di warna hitam dulu supaya kita bisa lihat refleksi brightness. Ini terlalu ekstrim. Untuk box kira-kira kalau warna hitam dia jadinya gini. Boleh nih refleksinya, dan kita balikin dia ke warna putih. Kalian bisa ganti RGBA nya ke 0,8. RGB nya 0,8. Dia nggak terlalu putih. Nah, objek ini kemudian kalian bisa render dulu, preview, supaya kalian bisa dapat gambaran gimana hasil render kalian. Itu kalian bisa langsung render sebenarnya. Jadi cara rendernya
cek dulu ini pengaturan rendering kalian, resolusinya 3000 2100, kemudian supaya lebih smooth renderan kita itu kita harus naikin yang namanya samples. Nah, di sini di bagian render properties kalian bisa rendernya, kalian bisa taruh 500. Biasanya defaultnya yang ku render itu 500, bahkan kadang lebih, tergantung objek kita. Biasanya kalau misalnya banyak objek yang kaca glossy ini perlu samplingnya ini harus kita naikin. Jadi kita coba di sini aja dulu, kita coba render hasilnya, kita save dan kita coba render F12, render 12. A few moments later. Nah, oke, ini hasil dari renderan yang kita render barusan. Jadi kita bisa evaluasi hasil render kita di renderan kita ini. Jadi misalnya kalian bisa lihat di sini masih ada sedikit noise daerah sini. Kita bisa naikin samples yang ada di sini. Render samples ini untuk meminimalisir si noise ini yang kalian bisa lihat di sini, masih ada titik-titik ini. Atau bisa kita pakai nanti yang namanya denoiser. Denoiser itu nanti kita settingnya di daerah sini, daerah compositing nanti. Cuman kalau yang lainnya kita bisa cek dulu, misalnya shadownya kalian nggak puas, kalian bisa setting lagi. Atau objeknya yang kurang, dimana ada kecacatan, kalian bisa lihat di mana bagian mana kalian belum puas di hasil render sementara ini. Kalau misalnya sebenarnya dari hasil render ini kalian juga udah bisa, oh ya aku lupa tadi, waktu kalian tekan F12 untuk render itu, dia bakalan muncul satu Windows baru yang khusus untuk menampilin hasil renderan kalian. Jadi sebenarnya kalian juga udah bisa save gambar ini, hasil render ini. Caranya image, kemudian save as gambar tadi. Misalnya kalian mau save dia di hand sanitizer ini, desktop hand sanitizer. Misalnya kalian mau kasih nama dia tes render pertama, kemudian save as. Kalian bisa lihat di folder hand sanitizer. Nah, kalian ada gambar PNG di sini. Nah, ini hasil renderan pertama kita. Biasa untuk bikin mockup itu aku pisahin boxnya dengan objek ini, objek hand sanitizernya. Dan di kasus ini aku juga bakalan misahin si badan ini dengan leher dan dengan si kepala ini. Jadi aku misahin rendernya dari setiap objek ini. Dan juga si shadow, aku pengen shadow ini misah dari objek. Jadi untuk background ini kita bakalan ambil shadownya aja. Jadi untuk warna background ini kita akan setting dia di Photoshop. Kemudian kalau misalnya kalian mau close Windows ini, mau apa, kalian close aja. Kemudian kalau misalnya mau balik lagi ke hasil render barusan, kalian bisa tekan F11. Dia bakalan muncul balik Windows hasil render kalian. Oh ya, kalian juga bisa lihat, kalian bisa lihat informasi di sini. Salah satunya nih di sini bagian pojok kiri atas. Di sini ini merupakan waktu render, berapa lama gambar ini dirender.
Di sini 11 menit kira-kira di satu frame ini. Dan juga kalau di bagian kanan ini kalian bisa lihat tanda panah kecil di pojok. Kalian klik di tanda panah ini bakal keluar beberapa menu tab. Kalian bisa klik di tab terakhir di scope ini. Di sini ada informasi histogram. Kalau misalnya kalian perlu informasi histogram, kalian bisa lihat di sini. Dan ada yang lainnya juga, dan sample line. Biasa aku sering pakai yang simple line ini untuk ngecek bagian putih ini apakah terlalu putih. Kalian bisa lihat di sini informasinya. Kalau misalnya bagian putih ini terlalu putih, dia bakalan nendang bagian atas ini ke atas. Jadi kalau misalnya bagian gunungan ini jumpa ke atas, berarti ini terlalu putih. Jadi dari informasi ini kita bisa naikin sedikit exposure render kita supaya putih ini bisa lebih putih. Cuman nanti kita mainnya di Photoshop aja untuk naikin sedikit exposure dari gambar ini. Jadi kalau kalian mau tutup balik ini, jadi sample line ini cara kerjanya kalian tarik garis saja. Kalian bisa lihat juga di sini ada turunan. Ini berarti dia kena di bagian hitam ini. Kalau kalian misalnya tes sample line lagi di bagian hitam ini, nah dia akan turun di sini. Kalau misalnya kalian klik lagi di sample line kemudian tarik di bagian putih, dia akan naik ke atas. Itu informasi hitam putih di seberapa putih objek yang putih di objek kalian, atau seberapa hitam objek hitam di objek di renderan kalian. Kemudian kalian bisa close.